الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا طربا وحين من زاح بدر لا غشاء له تورق الصبح في كفي وانتصبا. Kepemimpinan diganti oleh Muawiyah bin Yazid pada 64 Hijriah atau 683 Masehi. Muawiyah bin Yazid merupakan putra Yazid bin Muawiyah. Ia menggantikan tampuk kepemimpinan sepeninggalan ayahnya, namun ia hanya memegang jabatan khalifahnya dalam beberapa bulan saja. Ia mengambil tekanan jiwa yang berat karena tidak sanggup memikul tanggung jawab kekhalifahan yang begitu berat. Selain itu, ia harus mengatasi masa kritis dengan banyaknya perselisihan antar suku. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid, maka habislah keturunan Muawiyah. Nah, jadi pada zaman Muawiyah bin Yazid ini adalah imbas dari zaman Yazid bin Muawiyah. Nah, jadi pada zaman dua khalifah ini terjadi beberapa pemberontakan yang mengakibatkan Muawiyah bin Yazid ini tidak bisa atau tidak sanggup untuk mengatur karena terlalu banyak perselisihan antar suku dan banyaknya pemberontakan pada zaman itu. Kemudian yang nomor 4 adalah Marwan bin Hakam, yakni pada 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Marwan bin Hakam pada masa Utsman bin Affan, seorang pemegang stempel khalifah. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ia adalah gubernur Madinah dan menjadi penasehat pada masa Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Muawiyah II tidak menunjukkan penggantinya sebagai khalifah, kemudian keluarga besar Bani Umayyah yang menunjuknya sebagai khalifah. Nah, pada zaman Marwan bin Hakam ini, saat peninggalan Muawiyah bin Yazid, jadi pada waktu itu tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan dirinya sebagai khalifah, sehingga pada saat sepeninggalannya Muawiyah bin Yazid, keluarga Muawiyah ini menunjuk Marwan bin Hakam sebagai penggantinya karena dianggap pantas untuk menggantikannya sebagai khalifah. Kemudian keluarga besar Bani Umayyah menunjukkannya sebagai khalifah sebab ia dianggap paling depan mengendalikan kekuasaan dengan pengalamannya. Marwan menghadapi segala kesulitan dalam satu persatu, kemudian ia dapat menduduki Mesir, Palestina, dan Hijaz dan Irak. Namun kepemimpinannya tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun sebelum ia wafat, menunjuk Abdul Malik dan Abdul Aziz sebagai pengganti sepeninggalannya secara berurutan. Nah, setelah itu hanya 1 tahun kepemimpinan, Marwan bin Hakam ini meninggal dan digantikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Yang nomor 5 adalah Abdul Malik bin Marwan, yakni yang menjabat pada tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 684 sampai 785. Kemudian benar ada Al-Walid bin Abdul Malik, yakni pada 86 hingga 96 Hijriah atau 705 hingga 714 Masehi. Yang nomor 7 ada Sulaiman bin Abdul Malik, yakni pada tahun 96 sampai 99 Hijriah atau 714 sampai 777 Masehi. Yang 8 ada Umar bin Abdul Aziz, yakni pada tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi. Nomor 9 Yazid bin Abdul Malik, yakni pada 101 sampai 105 Hijriah atau 719 sampai 723 Masehi. Nomor 10 ada Hisham bin Abdul Malik, yakni pada 105 hingga 125 Hijriah atau 723 sampai 742 Masehi. Nomor 11 ada Al-Walid bin Yazid, yakni 125 hingga 126 Hijriah atau 742 sampai 743. Walid oleh para penulis Arab dilukiskan sebagai orang yang tidak bermoral, pemabuk, dan pelanggar. Pada awal mulanya ia menunjukkan kebaikan-kebaikan kepada fakir miskin dan orang-orang lemah. Namun semua itu digugurkan dengan sifatnya yang pendendam serta jahat kepada sanak saudaranya. Sikap ini semakin mempertajam kemerosotan Bani Umayyah. Nah,
Jadi pada masa Al-Walid bin Yazid ini, Bani Umayyah sudah mulai turun atau merosot karena sikap khalifahnya yang terlalu jahat kepada sanak saudaranya dan banyak melanggar dan tidak bermoral. Yang ke-12 adalah Yazid bin Walid bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 126 Hijriah atau 743 Masehi. Terus yang nomor 13 adalah Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, yaitu pada 126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Yang nomor 14 adalah Marwan bin Muhammad, yaitu pada 127 hingga 132 Hijriah atau 744 hingga 750 Masehi. Nah, itu semua adalah khalifah-khalifah yang ada pada zaman dinasti Bani Umayyah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pola pemerintahan dinasti Umayyah, dan yang kedua, masa kemajuan dinasti Umayyah. Pertama, pola pemerintahan dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahannya, Bani Umayyah telah banyak membuat kebijakan politik. Di antaranya, 1. Pemindahan pusat pemerintah dari kota Madinah ke Damaskus. Yang kedua, Muawiyah memberi penghargaan bagi orang-orang yang telah berjasa pada dinasti Umayyah. Contohnya Amr bin As yang dilantik kembali menjadi gubernur di Mesir. Yang ketiga, menumpas orang-orang yang dianggap berbahaya bagi dinasti Umayyah. Keempat, membuat kekuatan militer yang terdiri dari 3 angkatan. Yang pertama, angkatan darat, laut, dan kepolisian. Kelima, memperluas wilayah kekuasaan Islam, baik ke timur maupun ke barat. Keenam, baik Muawiyah maupun para penggantinya telah banyak membuat kebijakan atau peraturan yang berbeda dari zaman Khulafaur Rasyidin. 7. Muawiyah telah mengadakan pembaruan di bidang administrasi pemerintah dan melengkapinya dengan jabatan-jabatan baru. Dan yang terakhir, mengubah sistem pemerintahan yang awalnya berbentuk khalifah bercorak demokratis menjadi sistem monarki. Selanjutnya, masa kemajuan dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Umayyah diraih kemajuan besar dalam wilayah kekuasaan. Akan tetapi ada beberapa tempat yang bersifat rintisan. Peristiwa paling mencolok adalah keberanian Muawiyah dalam mengepung kota Konstantinopel. Akan tetapi rencananya itu gagal. Lalu, ekspansi ke timur yang telah dirintis oleh Muawiyah dilanjutkan kembali oleh Khalifah Abdul Malik. Pada saat kepemimpinan Khalifah Abdul Malik, pasukan Islam untuk pertama kalinya dapat menginjakkan kakinya di daratan India pada saat melakukan ekspansi atau perluasan wilayah dinasti Umayyah. Kemudian, di bawah kekuasaan Khalifah Al-Walid I yang disebut-sebut sebagai kemenangannya luas, pengepungan kota Konstantinopel yang dilakukan di zaman Muawiyah dihidupkan kembali oleh Khalifah Al-Walid I dengan berhasil menggeser garis pertahanan Islam jauh ke depan dan menguasai basis-basis militer kerajaan Romawi yang berada di kota Marashi dan Amuria. Di samping keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam, Bani Umayyah telah banyak berjasa dalam pembangunan di bidang politik maupun di bidang sosial kebudayaan. Umayyah juga berjasa dalam kemajuan bidang ilmu pengetahuan seperti pengetahuan atau ilmu bahasa Arab. 2. Marbat kota pusat kegiatan ilmu. 3. Ilmu qiraat. 4. Ilmu tafsir. 5. Ilmu hadis. 6. Ilmu fikih. 7. Ilmu nahwu. 8. Ilmu geografi dan tarik. Dan terakhir, usaha pemerintahan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh presentator. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin yang ke E, yaitu masa kehancuran dinasti Umayyah. Meskipun kejayaan telah diraih oleh Bani Umayyah, ternyata tidak bertahan lebih lama dikarenakan kelemahan-kelemahan internal dan semakin kuatnya tekanan dari pihak luar. Yaitu menurut Dr. Randes Badri Jatim, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem pergantian khalifah. Yang kedua adalah latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dapat dipisahkan dari berbagai konflik politik. Dan yang ketiga adalah pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Qais dan arah selatan Bani Qaib yang sudah ada sejak zaman sebelum dinasti Islam. Yang keempat adalah lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Yang kelima adalah penyebab langsung runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perluasan wilayah Islam pada dinasti Umayyah. Ekspansi gelombang kedua ini dimulai di zaman dinasti Umayyah setelah era Khulafaur Rasyidin, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri dan khalifah pertama pada dinasti itu, melanjutkan kebijakan ekspansi Islam yang sempat terhenti sejak tahun akhirnya kekuasaan Utsman bin Affan hingga kekuasaan Ali bin Abi Thalib tumbang. Selanjutnya Muawiyah mengutus Uqbah bin Nafi untuk mengadakan perluasan Islam ke wilayah Afrika Utara hingga berhasil merebut Tunis. Sedangkan ekspansi ke timur ini kemudian melanjutkan kembali pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dalam upaya perluasan daerah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah, Muawiyah selalu menggerahkan segala kekuatan yang dimilikinya untuk merebut kekuasaan di luar Jazirah Arab. Antara lain adalah upayanya untuk merebut kota Konstantinopel. Ada 3 hal yang menyebabkan Muawiyah terus berusaha merebut Bizantium. Pertama, karena kota tersebut adalah kekuatan Kristen Ortodoks yang pengaruhnya dapat melarang perkembangan Islam. Kedua, orang-orang Bizaitun sering melakukan pemberontakan ke daerah Islam. Yang ketiga, Bizantium termasuk wilayah yang memiliki kekayaan yang melimpah. Pada waktu Bani Umayyah, sebagai aturan, daerah Islam membentang ke negara yang berada di benua Asia dan Eropa. Ekspansi ke barat secara besar-besaran pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Pada pemerintahan Al-Walid ini adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan juga ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia dan aman sentosa pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Adapun peta wilayah demografi Islam pada Bani Umayyah diantaranya adalah yang pertama, peta wilayah Islam pada masa Bani Umayyah. Yang kedua, menurut Profesor Ahmad Shalabi, penaklukan militer di zaman Umayyah mencakup 3 front penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sebuah front melawan bangsa Romawi di Asia Kecil dengan target utama pengepungan ibu kota Konstantinopel dan penyerangan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Yang kedua adalah depan Afrika Utara. Dan yang ketiga adalah front timur menghadap wilayah yang sangat luas, sehingga operasi ke jalur ini dibagi 2 arah. Yang satu menuju ke utara, ke daerah-daerah di seberang sungai Jihun, yaitu nama lain adalah Amu Daria.
sedangkan yang lainnya ke arah selatan menyusun Sindh, wilayah India bagian barat. Dan selanjutnya adalah penaklukan di Afrika Utara. Pada zaman Utsman, orang-orang Arab telah mencapai Barqah dan Tripoli di Libya. Kemudian Muawiyah bertekad merebut kekuasaan dari Romawi di Afrika Utara. Yang kedua adalah ekspansi ke Spanyol. Setelah berjaya di Afrika Utara, tentara Islam ingin melanjutkan ekspansi ke daratan Eropa. Adalah perluasan ke wilayah timur. Kawasan timur negeri Asia Tengah dan Sindh, negeri-negeri Asia Tengah termasuk kawasan yang berada di antara Sungai Saihun dan Jaihu. Pada tahun 44 Hijriah atau 664 Masehi, kaum muslimin menyerang wilayah Sindh dan India. Duduk di tempat itu selalu melakukan pemberontakan sehingga membuat kawasan itu tidak selamanya stabil, kecuali jadi di semua di wilayah tersebut sekarang banyak sekali pertentangan, perebutan wilayah, tidak setentram dan seaman pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Jadinya pada pemerintahan ini sekarang banyak sekali orang-orang yang memperebutkan aspek-aspek tanah ataupun wilayah-wilayah yang diperebutkan oleh masing-masing kota, masing-masing negara. Akan tetapi pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, pemerintahan di dalamnya sangat tentram dan sangat aman, serta damai dan sentosa. Jadinya warga dan masyarakat di bagian barat, bagian Afrika Utara itu sangat tentram pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.